Halo Sobat Kubis, hari ini kita akan mencoba menghitung rasio yang pas untuk menghitung kalau misalkan ada tempat itu disewakan, terus kita mau bikin restoran, itu sebenarnya harga sewanya kemahalan atau tidak. Oke, kita langsung ilustrasi aja kali ya, berapa harga sewanya nanti ini kemahalan atau tidak. Nah, kita ambil contoh, ini harga sekitar Jakarta. Memang harga Jakarta itu properti lumayan mahal ya, atau mungkin kota-kota besar juga bisa dibandingkan. Saya ambil harga 120 juta, ngitungnya biar gampang. 120 juta sewa setahun, berarti sewa per bulannya berapa? 10 juta. Nah, begitu kalian sudah dapat angka 120 juta, langsung harus bisa membayangkan. Ngitungnya gampangnya gini. Gimana caranya setiap satu bulan bisa mendapatkan omset 120 juta? Ingat ya, sewa 120 juta harus dapat omset minimal 120 juta dalam satu bulan. Oke, clear dulu ya, 120 juta. Ngitungnya biar gampang. Sekarang kita bagi 30 hari. Berarti harus omset berapa? 120 juta dibagi 30, berarti harus omset 4 juta. Oke, ini dulu nih, kita hitung 4 juta. Ini angka pentingnya. Baru kita melanjutkan ke langkah yang penting berikutnya. Oke, yang pertama, teman-teman harus sudah bisa membayangkan, ya, memproyeksikan berapa, maksudnya gini, makanannya apa dulu, sehingga nanti ketemu angka. Kira-kira satu konsumen, satu pelanggan itu makan, minum, itu mengkonsumsi di angka rupiah berapa. Oke. Saya pakai angka yang sedang ya, nggak terlalu yang mahal. Kalau makanan di Jakarta mau yang jutaan ada, yang 500.000 juga ada, yang secara umum kelas agak menengah ke atas itu 50.000 atau 100.000 ada. Saya mau pakai angka 25.000, sudah makanan sama minuman, biar ngitungnya gampang. Oke, satu pelanggan total rata-rata konsumsinya adalah makan minum, pokoknya satu orang itu menghasilkan omset 25.000. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita menggunakan rasio. Kalau dalam satu hari itu kita restorannya atau warungnya itu buka siang sampai malam, berarti kan akan ada 2 shift orang makan. Maksudnya orang shift makan siang sama shift makan malam, ya. Mungkin konsultan biasanya pakai angka 5 putaran, 5 rotasi atau 5 round gitu ya. 5 putaran orang datang dalam kurun waktu antara siang dan malam itu. Ya, terus nanti dikali dengan okupansi, kira-kira berapa tingkat penuhnya, mungkin 80%. Udah, kita ngitung gampangnya, 4 kali aja ya. 4 putaran, orang full datang. Berarti ketika restoran kita itu restoran offline ya, ini orang datang gitu ya, maka satu kursi itu akan menghasilkan berapa omset? Tadi kan satu orang menghasilkan 25. Dengan rasio 4, berarti satu kursi itu akan menghasilkan omset berapa? 100.000. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita gabungkan. Kan tadi kita butuh 4 juta. Satu kursi menghasilkan 100.000. Berarti kita butuh berapa kursi? Berapa? Ya benar, kita butuh 40 kursi. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah menentukan space ukuran. Ya, saya sudah pernah menghitung ya, rata-rata satu orang itu kan kursinya ya sekitar 60 cm kali ya, sama meja ya. Jadi rata-rata satu meja, apalagi kalau mejanya itu bisa dipakai untuk 4 orang. Ini nggak ngomongin COVID ya, kita ngomongin normal ya. Maka satu orang itu butuh 1 meter, sehingga 40 kursi tadi berarti butuh ruangan berapa? Luasan 40 meter. Oke, ini baru ruangan untuk umum, buat publik, buat pelanggan. Bagaimana dengan fasilitas umum dan yang lainnya? Baik, kita masuk ke langkah berikutnya, menghitung berapa total ruangan. Minimal teman-teman yang dipergunakan untuk konsumen
ya, itu adalah 50%. Atau dengan kata lain, maka kalau tadi buat konsumen kita butuh 40 meter, kita minimal butuh ruang buat kitchen, buat mungkin ada toilet gitu ya. Paling nggak butuh 40 meter lagi. Sehingga totalnya kita akan butuh ruangan 80 meter persegi. Jadi kita balik ke awal. Kalau ada tempat itu disewakan 120 juta, ya, ruangannya minimal 80 meter, dan kita bisa menjual produk di situ 25.000 rata-rata konsumsi per orang, maka ada potensi bahwa ruko itu boleh disewa. Tapi perlu diingat, tadi kan kita berapa jumlah pelanggan dalam waktu satu hari? 40 kursi dikali 4 putaran, ada 160 pelanggan. Ini yang mesti diyakinkan. Bisa nggak saya sebagai calon pengusaha atau mungkin mau buka cabang gitu ya, bisa menghadirkan 160 porsi atau 160 pelanggan dalam waktu satu hari, ya. Itu bicara offline, ya. Seandainya Mas ternyata di sini online-nya kenceng nih, bisa 50% atau rata-rata misalkan 20%, ya bisa, space-nya tadi bisa dikurangin, mungkin bisa di angka 70 meter persegi nih Mas. Ya udah, masih bisa lah dengan asumsi, ya, 80%-nya itu makan di tempat, 20%-nya makannya online. Kalau teman-teman mau buka yang restorannya ghost kitchen atau khusus untuk online restoran, ya sebenarnya tidak perlu kursi untuk pelanggan makan. Mungkin butuh duduk aja buat driver Gojek sama buat untuk kitchen. Oke, nyampe sini paham? Yang sudah paham boleh komen, yang tidak paham boleh bertanya, dan mungkin bisa mengajukan topik apalagi yang mau dibahas seputar bisnis restoran atau bisnis kuliner. Itu saja dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan, bisa menganalisa. Yang belum mampu sewa mahal, ya harganya tadi bisa diturunkan, atau belajar menghitung dulu biar terbiasa, dan kalau buat diskusi biar gampang ya, biar lebih nyambung lagi. Itu rasio gampang, cara menghitung gampang, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video Kubis TV yang akan datang. Kita akan membahas bisnis dan kuliner dan bisnis. Kubis TV.